Setelah 3 tahun berlalu, Arman masih ingat betul bagaimana Maya, istrinya, berpamitan dengan air mata yang membasahi pipinya. Ketika itu, Maya mengatakan bahwa dia akan bekerja di Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita. Mereka berdua tak memiliki pilihan lain. Ekonomi keluarga yang semakin sulit, serta harapan untuk memberi masa depan yang lebih baik untuk anak mereka yang masih kecil, membuat Maya mengambil keputusan besar itu. Jaga anak kita, Arman. Nanti aku cepat pulang. Ini semua demi masa depan kita, kata Maya dengan suara yang terbata-bata, seolah dia pun belum siap dengan langkah besar yang dia ambil. Arman, meskipun merasa berat, tahu bahwa itu adalah keputusan yang harus diambil. Mereka hanya berdua, dan hidup di kampung yang terpencil itu tidak mudah. Maya pergi dengan penuh harapan, dan Arman berjanji untuk menjaga anak mereka dengan sepenuh hati. Dia tahu dia tak akan bisa menggantikan kehadiran Maya, tapi dia yakin Maya akan kembali lebih kuat, lebih baik, dan lebih kaya. Namun, 3 tahun berlalu dan Maya belum juga pulang. Selama itu, hanya beberapa kali Arman menerima kabar darinya. Telepon, pesan singkat, dan video call yang tak pernah bisa lebih dari sekadar formalitas. Arman merasa kehilangan, tapi dia terus bertahan, mengurus anaknya yang kini sudah semakin besar. Setiap malam, dia selalu menunggu kabar dari Maya dengan penuh harapan. Namun, kabar itu tak kunjung datang. Suatu hari, Maya akhirnya pulang. Wajahnya terlihat berbeda. Lebih pucat, lebih kurus, dan matanya yang dulunya cerah kini terlihat sayu. Maya datang dengan membawa bayi laki-laki yang Arman belum pernah lihat sebelumnya. Arman terpana melihat kehadiran anak kecil itu, yang tampaknya baru berusia sekitar 2 tahun. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam pandangannya. Sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Maya langsung memeluk Arman, namun Arman tidak membalas. Dia hanya terdiam, melihat ke arah bayi yang sedang tertidur di pangkuan Maya. Maya tersenyum canggung, mencoba meyakinkan Arman bahwa semuanya baik-baik saja. "Arman, ini anak kita," kata Maya terbata-bata. Matanya tak bisa menatap langsung ke mata Arman. Arman menatapnya dengan tatapan kosong, mencoba mencerna kata-kata itu. "Maya, ini siapa?" "Anak kita," jawab Maya sekali lagi, suaranya makin gemetar. Arman merasa ada yang tidak beres. Kenapa Maya tak mengatakannya dari awal? Kenapa baru sekarang dia mengungkapkan hal ini? Selama ini, Maya hanya mengirimkan kabar singkat tentang pekerjaannya. Tak pernah ada cerita tentang anak ini. Arman merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Dia merasa ada jarak yang semakin jauh di antara mereka berdua. Namun, Maya terus berusaha meyakinkan Arman bahwa semuanya baik-baik saja. Dia mengatakan bahwa dia tak pernah berniat untuk menyembunyikan apapun. Hanya saja, semuanya terjadi begitu cepat. Maya mengatakan bahwa anak ini adalah hasil dari sebuah kecelakaan, dan bahwa dia tak pernah merencanakan semuanya. Arman merasa sangat bingung. Sejak kapan kecelakaan semacam itu bisa terjadi? Mengapa Maya baru sekarang mengatakannya? Hari demi hari, Arman semakin merasa terasing. Bayi yang dibawa Maya semakin tumbuh besar, dan meskipun Arman berusaha keras untuk mencintai anak itu, ada perasaan tak nyaman yang selalu menghantui. Arman sering terbangun tengah malam, mendengarkan suara bayi itu menangis, dan merasa semakin jauh dari istrinya. Maya semakin jarang berbicara. Dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan bayi itu, dan ketika dia berbicara dengan Arman, suaranya terdengar tegang. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan Arman merasa seperti terjebak dalam kebohongan besar yang tidak bisa dia ungkapkan. Satu hari, saat Arman sedang berjalan pulang dari pasar, dia bertemu dengan teman lamanya, Sani. Sani, yang dulu pernah bekerja di kota besar, kini kembali ke kampung halaman. Mereka saling menyapa, dan Sani tak bisa menahan diri untuk bertanya tentang keadaan Maya. "Arman, gimana Maya? Udah pulang dari Arab?" tanya Sani. Arman hanya mengangguk. "Iya, dia udah pulang. Tapi katanya, dia bawa anak laki-laki, ya?" tanya Sani lagi. Nada suaranya menunjukkan rasa penasaran yang lebih dalam. Arman merasa dadanya sesak. "Iya, bawa anak. Tapi, kenapa kamu tahu?" tanyanya, mencoba menahan emosi yang mulai membuncah. Sani terlihat ragu, tetapi akhirnya dia berkata, "Dengar-dengar, Maya nggak cuma jadi TKW di sana, Arman. Katanya, dia hamil sama majikannya. Anak itu
anaknya majikan dia. Arman terdiam, dunia seakan runtuh di hadapannya. Perkataan Sani seperti petir yang menyambar di kepala Arman. Selama ini, dia selalu percaya pada Maya, bahkan ketika rasa curiga datang mengganggu. Tapi sekarang, semuanya terbongkar begitu saja. Maya tidak hanya menyembunyikan bayi itu, dia juga menyembunyikan kenyataan bahwa dia hamil oleh majikannya. Perasaan Arman campur aduk. Di satu sisi, dia merasa dikhianati. Di sisi lain, dia merasa hancur karena dia tak pernah bisa menebak apa yang terjadi di balik kepergian Maya. Semua yang dia percayai kini terasa rapuh dan hampa. Arman kembali ke rumah dengan kepala yang berat. Maya sedang duduk di ruang tamu, memandangi bayi itu dengan tatapan kosong. Dia terlihat sangat lelah, dan ketika Arman masuk, dia segera berdiri, mencoba tersenyum. Tetapi senyumnya tampak paksa. "Maya," kata Arman pelan, suaranya tegang. "Ada yang perlu kita bicarakan." Maya menatapnya dengan bingung. "Apa, Arman? Kenapa kamu gak jujur sama aku, Maya?" tanya Arman dengan suara bergetar. "Kenapa baru sekarang kamu bilang kalau anak itu bukan anak kita?" Maya terdiam, wajahnya berubah pucat. "Arman, aku gak tahu harus gimana lagi. Aku salah. Aku gak pernah berniat menyakiti kamu." "Apa maksud kamu, Maya?" tanya Arman, merasa kesabaran mulai habis. Aku hamil oleh majikanku." Maya akhirnya mengungkapkan semuanya. Suaranya hampir tak terdengar. Maya terdiam, dan Arman merasa dunia berputar sangat cepat. Segala hal yang dia percayai tentang rumah tangga mereka, tentang istrinya, tentang cinta mereka, seakan-akan runtuh dalam sekejap. Tapi dia tahu, ini baru permulaan. Kini, mereka harus berhadapan dengan kenyataan yang tak bisa diputar balik lagi. Keheningan menyelimuti ruang tamu rumah Arman. Hanya suara desah napas Maya yang terdengar, begitu berat dan penuh penyesalan. Arman berdiri di sana, tubuhnya kaku seperti patung. Kata-kata Maya tadi bagaikan pisau yang menancap dalam-dalam di dadanya, memecah segala harapan yang pernah ada. Dia ingin berteriak, marah, menangis, tapi tak ada suara yang keluar. Semua yang dia rasakan kini hanyalah keheningan yang menyakitkan. "Apa yang harus aku katakan, Arman?" Maya akhirnya bersuara, suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Aku nggak tahu kalau semuanya akan seperti ini." Arman menatap Maya dengan mata yang tak bisa lagi disembunyikan, mata yang penuh dengan perasaan kecewa dan sakit hati. "Kamu nggak tahu? Maya, aku nggak percaya. Kamu hamil oleh majikanmu, dan sekarang kamu malah bawa anak itu ke sini. Apa yang harus aku pikirkan tentang semua ini?" Maya menghela napas panjang, mencoba meredakan rasa sakit yang menggerogoti dadanya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Waktu aku di sana, semuanya berjalan begitu cepat. Aku nggak bisa menolaknya. Dan aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan." Arman memalingkan wajahnya, mencoba menenangkan diri. "Jadi, ini semua salah aku? Aku yang salah karena kamu terpaksa hamil oleh orang lain? Kamu meninggalkan aku dan anak kita untuk kerja di sana, dan malah jatuh ke pelukan majikanmu." Maya terdiam, tidak bisa menjawab. Rasa bersalahnya terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dia tahu Arman sudah terluka. Tapi dia juga tahu, dia sendiri tidak bisa memaafkan dirinya. Semua yang terjadi di Arab Saudi, semua yang dia alami, terasa seperti sebuah kecelakaan yang tidak bisa dihindari. Tetapi, pada akhirnya, dia harus menghadapinya. Dan dia harus menghadapi kenyataan ini bersama Arman. "Jadi, apa yang kamu harapkan dari aku sekarang?" Arman bertanya, suaranya sedikit meninggi. "Kamu mau aku terima anak itu, begitu saja, seperti nggak ada apa-apa? Kamu pikir aku bisa begitu saja melupakan semua yang sudah terjadi?" Maya menundukkan kepala, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku nggak berharap apa-apa, Arman. Aku cuma ingin kita bisa tetap bersama. Aku tahu aku salah, aku tahu aku khianat, tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku masih cinta sama kamu." Arman menggigit bibirnya, menahan amarah yang semakin membesar. "Cinta? Kamu bilang cinta? Setelah semua ini?" Arman berhenti sejenak, mencoba mengendalikan perasaan yang membara.
Aku nggak tahu apa yang harus aku pikirkan sekarang, Maya. Semua yang aku percayai tentang kita, tentang keluarga kita, seolah runtuh begitu saja. Kamu hamil oleh orang lain, dan sekarang kamu bawa anak itu ke sini, dan berharap semuanya bisa baik-baik saja. Maya menangis diam-diam, tubuhnya gemetar. Aku nggak tahu, Arman. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku udah nggak bisa balik ke masa lalu, dan aku nggak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi. Tapi aku berjanji, aku nggak akan pernah meninggalkan kamu. Aku ingin kita tetap bersama. Arman berbalik, berjalan ke jendela dan melihat keluar. Matanya kosong, seperti ada sebuah lubang besar yang menghisap segala perasaan yang dulu ada. Aku nggak tahu, Maya. Aku nggak tahu kalau aku bisa memaafkan kamu. Aku nggak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Maya merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Tapi Arman, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Anak ini juga nggak salah, Arman. Dia butuh kita berdua. Arman berbalik. Matanya memancarkan kemarahan dan kekecewaan yang sangat dalam. Aku nggak tahu, Maya. Aku benar-benar nggak tahu. Semua ini terlalu berat untuk aku terima. Maya merasakan dunia seakan runtuh di depannya. Dia tahu Arman sedang berjuang dengan perasaan yang sangat besar, dan dia tahu dia tidak bisa memaksakan apapun. Tapi dia juga tidak bisa membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Dia menyadari bahwa dia telah mengkhianati suaminya. Tetapi dia juga tahu bahwa Arman adalah satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa utuh lagi. Arman, Maya mengangkat wajahnya, mencoba menahan air matanya. Aku tahu aku nggak punya hak untuk meminta apa-apa. Tapi tolong, jangan buang aku begitu saja. Aku salah, aku tahu. Tapi aku ingin kita berusaha. Kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Arman terdiam. Dia menatap Maya. Matanya yang dulu penuh dengan cinta kini terlihat kosong dan suram. Aku nggak tahu, Maya. Aku nggak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Keheningan itu semakin menebal. Waktu seakan berhenti bagi mereka berdua. Maya merasa lelah, sangat lelah, tetapi dia tahu dia harus bertahan. Karena jika dia menyerah, dia akan kehilangan segala-galanya. Pada malam yang sama, Arman duduk di depan pintu, menatap anaknya yang sedang tidur di tempat tidurnya. Bayi itu terlihat sangat damai, seolah tak peduli dengan kekacauan yang terjadi di dunia orang dewasa. Arman menghela napas panjang. Seperti Maya, dia juga merasa terjebak antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, dia ingin membangun kembali kehidupan mereka, meskipun rasa sakit itu terus menggerogoti hatinya. Di sisi lain, dia merasa marah dan bingung. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa dikhianati oleh orang yang kita cintai. Tiba-tiba, pintu terbuka pelan, dan Maya masuk dengan langkah hati-hati. Dia melihat Arman duduk di sana, wajahnya penuh dengan beban. Maya duduk di sebelahnya, mencoba meraih tangan Arman. Arman, aku nggak bisa terus seperti ini. Aku ingin kita selesaikan masalah ini, kata Maya dengan suara yang penuh ketulusan. Arman menatapnya. Lalu perlahan meraih tangan Maya. Aku juga nggak bisa terus menyembunyikan perasaan ini. Aku butuh waktu, Maya. Maya mengangguk pelan. Aku tahu. Aku akan memberi waktu untuk kamu. Tapi aku akan terus berjuang, Arman. Aku nggak akan menyerah. Arman terdiam, merasakan kehangatan tangan Maya yang kini menggenggam tangannya. Meskipun dia masih merasa marah dan kecewa, dia tahu bahwa Maya, dalam hatinya, tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Dia hanya terjebak dalam situasi yang sulit, seperti dia. Mereka berdua kini berada di persimpangan jalan, dan keputusan mereka akan menentukan apakah mereka bisa menemukan jalan kembali ke satu sama lain. Tapi satu hal yang Arman tahu pasti, perjalanan mereka tidak akan mudah, dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan berhasil. Namun, dia juga tahu, jika ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya, mereka harus berusaha bersama-sama. Hari-hari berlalu dengan lambat. Arman berusaha untuk tetap tenang, tetapi di dalam hatinya, amarah dan kebingungannya terus membakar. Setiap kali dia memandang Maya, dia tidak bisa menghapus bayangan tentang apa yang telah terjadi. Setiap kali anak kecil itu menangis di malam hari, dia merasa seperti ada dinding besar yang terbangun di antara mereka. Dia merasa terasing,
terjebak di antara kenyataan yang pahit dan keinginan untuk tetap menjaga keluarganya utuh. Maya, di sisi lain, semakin terpuruk dalam penyesalan. Meskipun Arman berkata bahwa dia membutuhkan waktu, Maya tahu bahwa waktu bukanlah jawaban untuk masalah ini. Waktu hanya akan memperburuk semuanya jika mereka tidak bisa menemukan cara untuk kembali saling percaya. Setiap pagi, dia mencoba menghibur dirinya dengan melihat senyum anaknya, berharap itu bisa sedikit menyembuhkan luka di hatinya. Namun, setiap malam, ketika dia terbaring di tempat tidur, hatinya terasa kosong. Maya tahu, dia telah membuat kesalahan yang tak termaafkan, dan itu akan membayangi setiap langkah mereka ke depan. Namun, Maya berusaha untuk tidak menyerah. Dia ingin membuktikan pada Arman bahwa meskipun semuanya terasa hancur, dia masih bisa memperbaikinya. Tapi dia tahu, itu tidak akan mudah. Tidak ada kata maaf yang bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Semua yang bisa dia lakukan sekarang adalah berusaha memperbaiki keadaan, meskipun Arman masih belum bisa menerima kenyataan itu. Suatu hari, setelah berhari-hari diam, Arman akhirnya memutuskan untuk berbicara lagi dengan Maya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang merasa perlu untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari Maya. Mungkin, dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, atau mungkin, dia hanya ingin meyakinkan dirinya bahwa dia tidak akan kehilangan semuanya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sana, Maya? Tanya Arman dengan nada yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Aku tahu kamu sudah jelasin sedikit, tapi aku masih belum paham. Kamu hamil, dan kamu bilang itu bukan perencanaan, tapi ada banyak hal yang gak masuk akal. Maya menghela napas dalam-dalam, memandang Arman dengan mata penuh penyesalan. Aku gak pernah berencana seperti ini, Arman. Aku pergi ke sana dengan tujuan untuk membantu kita, untuk memberimu kehidupan yang lebih baik. Tapi di sana, semuanya jadi sangat berbeda. Majikan aku, Pak Fahad, dia baik pada aku. Dia nggak pernah kasar atau apapun. Tapi ada situasi yang nggak bisa aku hindari. Dia mulai mendekatkan diri padaku. Aku nggak tahu harus gimana. Aku merasa terjebak. Arman mendengarkan dengan hati yang berat. Jadi, kamu bilang kamu nggak punya pilihan? Dia paksa kamu. Maya menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Tidak, Arman. Tidak ada yang memaksaku. Aku merasa terperangkap dalam situasi itu. Aku merasa dia memberi aku kenyamanan yang aku butuhkan. Aku merasa kesepian. Aku rindu rumah, rindu kamu, rindu semuanya. Dan tiba-tiba, aku merasa seperti ada orang yang peduli padaku di sana. Tapi aku tahu itu salah. Aku tahu aku harusnya bertahan. Tapi aku terlalu lemah. Arman menundukkan kepala, meresapi setiap kata Maya. Ada sesuatu dalam penjelasannya yang membuatnya merasa sedikit lebih mengerti. Tetapi di saat yang sama, rasa marahnya masih sangat kuat. Bagaimana bisa seseorang yang sudah berjanji untuk setia, terjebak dalam situasi seperti ini? Aku nggak tahu apa yang harus aku katakan, Maya, ujar Arman perlahan. Matanya mulai menunjukkan kelelahan yang mendalam. Aku nggak tahu apakah aku bisa melupakan semua ini. Aku nggak tahu apakah aku bisa melupakan apa yang kamu lakukan. Maya terdiam, tahu bahwa kata-kata apapun tidak akan mampu mengubah apa yang sudah terjadi. Semua yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu apakah Arman akan memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Arman, aku tahu aku nggak bisa mengubah masa lalu. Aku nggak bisa membuat semuanya menjadi baik lagi. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha memperbaikinya. Aku akan berusaha untuk kembali menjadi istri yang kamu harapkan. Aku tahu itu nggak mudah, dan aku nggak akan memaksa kamu untuk memaafkan aku. Tapi aku minta satu hal, beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku masih mencintaimu, bahwa aku masih ingin kita bersama. Arman menatap Maya dengan mata yang penuh perasaan campur aduk. Dia ingin marah, ingin berteriak dan melemparkan segala kekecewaan yang ada di hatinya. Tetapi di sisi lain, dia merasa ada perasaan yang masih tertinggal untuk Maya. Ada kenangan manis yang tidak bisa dia lupakan begitu saja. Namun, dia juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan yang telah terjadi. Aku nggak tahu, Maya. Aku nggak tahu apakah aku bisa percaya lagi. Tapi, aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang untuk berpikir. Maya mengangguk,
merasa hancur mendengar kata-kata itu. Aku tahu, Arman. Aku akan memberi kamu waktu. Aku nggak akan mengganggu kamu. Namun, meskipun dia mengatakan itu, Maya tahu bahwa waktu yang diberikan Arman bukanlah jawaban yang mudah. Dia harus berjuang lebih keras lagi untuk mendapatkan kepercayaan yang telah hancur. Dia harus membuktikan bahwa dia bisa menjadi lebih baik, bahwa dia bisa memperbaiki segala kesalahan yang telah dibuat. Hari demi hari, Maya berusaha untuk menjalani kehidupannya dengan penuh kesabaran. Dia mulai lebih banyak membantu Arman di rumah, mengurus anaknya dengan penuh kasih sayang, berharap bisa menunjukkan bahwa dia masih mampu menjadi ibu yang baik dan istri yang setia. Namun, meskipun dia melakukan semua itu, dia tahu bahwa semua itu belum cukup. Kepercayaan Arman yang telah retak masih menjadi tembok besar yang sulit untuk dihancurkan. Arman, meskipun dia mulai melihat perubahan kecil pada Maya, masih merasa kesulitan untuk membuka hatinya. Setiap kali dia melihat anak itu, dia merasa bingung. Anak yang tidak dia lahirkan, anak yang hadir akibat dari pengkhianatan yang tak pernah dia bayangkan. Dia tidak tahu apakah dia bisa menerima kenyataan itu atau tidak. Pulang kerja, Arman selalu mencoba untuk tidak memperlihatkan kekesalannya. Namun, di dalam hatinya, perasaan itu terus berkecamuk. Maya semakin tampak berubah, tetapi itu belum cukup untuk menghapus segala perasaan sakit hati yang menggerogoti jiwanya. Waktu yang dia beri pada Maya hanya membuatnya semakin bingung. Perasaan cinta yang dulu ada, kini terasa semakin jauh. Maya tahu, dia harus berjuang lebih keras lagi. Dia harus menemukan cara untuk membuat Arman kembali percaya padanya. Namun, dia juga tahu, hal itu tidak akan mudah. Namun, satu hal yang pasti, dia akan terus berusaha. Meskipun itu berarti dia harus melewati jalan yang penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Waktu terus berjalan, dan dengan setiap detik yang berlalu, Maya merasa semakin berat untuk menghadapinya. Arman mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit, namun tak ada lagi kehangatan seperti dulu. Maya bisa merasakannya, perasaan Arman yang berubah, yang kini dipenuhi oleh keraguan dan ketidakpastian. Meski dia mencoba untuk tetap sabar dan memberi ruang, hari demi hari, perasaan itu semakin menggerogoti dirinya. Di pagi hari yang cerah, Maya sedang menyiapkan sarapan ketika Arman masuk ke dapur. Maya menatapnya dengan senyum tipis, mencoba menunjukkan bahwa dia berusaha untuk tetap tegar. Namun, senyuman itu tak mampu menutupi kepedihan yang ada di matanya. Arman duduk di meja makan, menatap Maya dengan wajah yang terlihat lelah, meskipun dia tidak mengatakan apapun. Ada begitu banyak kata yang tak terucapkan di antara mereka. Maya, akhirnya Arman membuka suara, meskipun dengan nada yang sangat hati-hati. Aku sudah berpikir panjang. Aku nggak tahu kalau aku bisa memaafkan kamu begitu saja, tapi aku rasa kita perlu berbicara. Kita harus jujur satu sama lain. Maya menatap Arman dengan cemas. Hatinya berdegup kencang. Ini adalah momen yang telah dia tunggu-tunggu, tetapi dia juga tahu, ini bisa menjadi titik akhir bagi hubungan mereka. Semua tergantung pada kata-kata Arman berikutnya. Apa maksudmu, Arman? Maya bertanya dengan suara yang agak bergetar. Dia menunduk, mencoba mengendalikan perasaan yang mulai menguasainya. Arman menarik napas panjang. Aku nggak bisa terus hidup seperti ini, Maya. Rasanya, setiap kali aku melihat kamu, aku merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa aku dapatkan lagi. Cinta yang dulu kita punya, sepertinya sudah menghilang. Maya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya runtuh mendengar kata-kata itu. Semua yang dia harapkan, semua usaha yang dia lakukan, terasa seperti sia-sia. Arman, aku tahu aku salah. Aku tahu aku nggak bisa mengubah semuanya. Tapi aku berjanji, aku nggak akan berhenti berusaha. Aku nggak akan menyerah. Aku nggak akan membiarkan kita berakhir seperti ini. Arman terdiam, matanya tertuju pada meja makan. Maya bisa melihat betapa perasaan Arman tercabik-cabik. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi seolah kata-kata itu sudah terperangkap dalam tenggorokannya. Maya, aku tahu kamu berusaha. Aku tahu kamu berjanji akan berubah, kata Arman akhirnya. Suara hatinya yang dalam terdengar begitu jelas. Tapi kadang, aku merasa, aku nggak tahu siapa kamu lagi. Kamu bukan orang yang aku kenal dulu. Aku merasa kita seperti orang asing yang hidup bersama. Maya merasa ada batu besar yang terjatuh di dadanya.
Arman benar. Mereka tidak lagi sama. Semuanya telah berubah begitu cepat, dan meskipun Maya berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki semuanya, kenyataan tetap tidak bisa diubah. Dia bukan lagi perempuan yang sama yang dulu meninggalkan kampung halaman untuk bekerja demi keluarga. Maya merasa asing dengan dirinya sendiri, dengan perasaan yang semakin bercampur aduk. Arman, aku nggak bisa terus seperti ini. Aku takut kehilangan kamu, tapi aku juga takut kalau aku nggak bisa memperbaiki semuanya. Aku tahu aku sudah banyak salah, tapi aku berjanji aku akan berjuang. Aku akan berusaha untuk jadi istri yang kamu harapkan. Aku akan bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaanmu lagi. Air mata mulai mengalir di pipi Maya, namun dia berusaha untuk tetap tegar. Setiap kata yang diucapkannya penuh dengan kejujuran dan harapan. Dia tahu, dia tidak punya pilihan selain terus berjuang. Karena jika dia menyerah, semuanya akan berakhir. Arman menunduk, berpikir sejenak. Dia merasakan beban yang berat di hatinya. Di satu sisi, dia ingin mempercayai Maya lagi, tetapi di sisi lain, rasa sakit itu begitu dalam. Dia masih merasa dikhianati. Dia masih merasakan kekosongan yang sulit dihilangkan. Namun, melihat Maya menangis, melihat bagaimana dia berusaha untuk bertahan, Arman merasa ada sedikit keraguan dalam dirinya. Mungkinkah dia bisa memaafkan Maya? Mungkinkah cinta itu masih ada? Akhirnya, Arman mengangkat wajahnya, menatap Maya dengan pandangan yang sulit untuk dijelaskan. Maya, aku nggak bisa janji apa-apa sekarang. Aku nggak bisa bilang kalau kita akan baik-baik saja dalam waktu dekat. Tapi aku juga nggak bisa bilang kalau aku mau berpisah begitu saja. Maya merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu, meskipun masih ada rasa ketidakpastian di antara mereka. Setidaknya, Arman masih memberi kesempatan untuk mereka berbicara, memberi ruang untuk memperbaiki semuanya. Jadi, kita akan coba lagi, tanya Maya, suaranya penuh harap. Arman mengangguk pelan. Aku nggak tahu. Tapi kita harus coba, Maya. Kita harus sama-sama berusaha, dan aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Maya merasa seolah-olah beban besar yang menekan dadanya sedikit mengendur. Meskipun jawabannya belum pasti, tetapi setidaknya ada sedikit harapan. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi Maya merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang harus mereka jalani bersama-sama. Seiring waktu, Maya berusaha untuk terus membuktikan dirinya. Dia tidak lagi terjebak dalam kenangan tentang masa lalu, tetapi lebih fokus pada perbaikan yang bisa dia lakukan untuk masa depan mereka. Setiap hari, dia bekerja keras untuk mengurus rumah, merawat anak, dan memberikan perhatian penuh pada Arman. Dia tahu, dia harus menunjukkan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata, bahwa dia masih mencintai suaminya dan ingin membangun kembali rumah tangga mereka. Namun, perasaan Arman masih jauh dari kata tenang. Setiap kali dia melihat anak itu, hatinya terasa bimbang. Ada begitu banyak perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Dia tidak tahu apakah dia bisa menerima kenyataan bahwa anak itu bukan darah dagingnya, meskipun anak itu begitu menyayanginya. Setiap kali anak itu memanggilnya, "Ayah," ada rasa aneh yang muncul dalam dirinya. Mungkinkah dia bisa menerima anak itu sepenuhnya? Mungkinkah dia bisa menerima Maya, meskipun segala yang telah terjadi? Suatu sore, ketika Arman sedang duduk di halaman belakang rumah, Maya datang menghampirinya dengan hati-hati. Dia duduk di sebelah Arman, merasa cemas. Namun, kali ini, dia tidak menangis. Dia hanya ingin berbicara. "Arman," Maya mulai dengan suara pelan. "Aku tahu kamu masih ragu, dan aku nggak bisa memaksakan kamu untuk memaafkan aku. Tapi aku minta satu hal. Jangan pernah menyerah sama aku. Aku akan terus berjuang. Aku akan terus mencoba." Arman menatap Maya dalam diam. Dia merasakan hati yang masih terpecah, tetapi di sisi lain, ada rasa cinta yang belum sepenuhnya hilang. Mungkin, cinta itu bisa tumbuh lagi. Mungkin, mereka bisa kembali menjadi keluarga yang utuh. Maya melihat perubahan kecil di mata Arman. Tidak ada janji pasti, tidak ada kata-kata manis yang keluar dari mulutnya, tapi Maya tahu, ini adalah awal dari sesuatu. Mungkin mereka bisa memulai kembali, langkah demi langkah. "Jangan pernah menyerah, Arman," Maya mengulang dengan penuh keyakinan. "Aku nggak akan menyerah pada kita." Dan meskipun semuanya terasa penuh dengan keraguan,
Maya tahu bahwa satu-satunya jalan yang harus mereka tempuh adalah jalan bersama, berusaha untuk kembali menemukan cinta di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Sudah hampir 6 bulan sejak perbincangan yang penuh ketegangan itu, dan kehidupan di rumah Maya dan Arman terasa seperti berada di antara dua dunia yang saling tarik-menarik. Ada harapan, ada kebahagiaan kecil yang mulai tumbuh, tetapi ada juga keraguan yang masih menghantui setiap langkah mereka. Setiap kali Arman melihat Maya, hatinya berperang antara ingin melupakan masa lalu dan terus memandang ke depan, atau tetap terperangkap dalam rasa sakit yang menghantui setiap ingatan. Pagi itu, seperti biasa, Maya sudah bangun lebih awal. Dia menyiapkan sarapan untuk Arman, memastikan anak kecil itu sudah diberi makan, dan mencoba untuk memberi yang terbaik meski hatinya masih terasa kosong. Meskipun demikian, dia merasa sedikit lebih ringan. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai kembali, sebuah kepercayaan diri yang perlahan tumbuh, bahwa dia masih bisa memperbaiki semuanya. Arman duduk di meja makan, menatap makanan yang tersaji di depannya tanpa banyak bicara. Maya mengamati suaminya, mencari-cari tanda perubahan, tetapi Arman masih tetap terlihat jauh. Ada perasaan cemas yang terus menghantuinya. Apakah dia sudah cukup berusaha? Apakah Arman benar-benar bisa melupakan semua yang telah terjadi? Arman, kamu nggak suka makan pagi? Maya bertanya pelan, mencoba membuka percakapan, meskipun dia tahu betul bahwa tidak mudah untuk melakukannya. Arman menatapnya sekilas, lalu menghela napas. Bukan itu masalahnya, Maya. Aku cuma nggak tahu harus mulai dari mana. Suaranya terdengar lelah, seolah-olah kata-kata itu sudah lama terpendam dalam dirinya. Maya merasakan sakit di dadanya, namun dia tetap mencoba untuk tetap tenang. Aku tahu, Arman. Aku tahu semuanya nggak bisa diselesaikan dalam semalam. Tapi aku cuma minta satu hal, beri aku kesempatan untuk membuktikan kalau aku bisa berubah. Arman memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku ingin percaya kamu, Maya. Aku benar-benar ingin. Tapi setiap kali aku melihat anak itu, ada banyak hal yang gak bisa aku pungkiri. Aku merasa seperti aku sedang hidup dalam bayang-bayang sebuah kebohongan. Aku gak tahu bagaimana cara menghadapinya. Maya merasa kata-kata itu seperti tamparan yang keras. Bagaimana bisa mereka sampai di titik ini? Bukankah sudah cukup lama mereka berusaha untuk memperbaiki hubungan ini? Apalagi yang harus dia lakukan untuk mendapatkan kembali kepercayaan Arman? Arman, aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tahu itu. Tapi aku berjanji, aku nggak akan pernah berhenti berusaha. Aku akan selalu ada di sini untuk kamu dan anak itu. Aku nggak akan lari. Aku ingin kita jadi keluarga lagi, meski itu butuh waktu. Maya mencoba mengendalikan emosinya, namun hatinya bergetar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan harapan dan ketulusan. Kadang-kadang aku merasa seperti kita berjuang melawan waktu, Maya, jawab Arman, matanya menatap kosong ke arah meja makan. Aku nggak tahu apakah aku bisa terus bertahan seperti ini. Aku nggak tahu apakah aku bisa menerima semuanya. Aku nggak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Maya menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Dia tahu, ini bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia harus lebih kuat, untuk dirinya sendiri, untuk Arman, dan untuk anak yang kini ada di hidup mereka. Aku nggak minta kamu untuk langsung melupakan segalanya, Arman, kata Maya dengan suara yang lembut. Aku cuma minta kita sama-sama berusaha untuk menjalani hari demi hari. Kita mulai dari yang kecil dulu, dari kepercayaan yang perlahan kita bangun lagi. Arman menatap Maya dengan tatapan yang campur aduk. Ada kelelahan, ada kebingungan, tetapi di dalam matanya, Maya bisa melihat sedikit harapan. Mungkin, ada sedikit ruang untuk mereka mulai kembali lagi. Aku nggak janji, Maya. Tapi aku mau coba. Aku mau coba mulai membuka hati lagi. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku nggak bisa terus terjebak dalam rasa sakit ini selamanya, ujar Arman, suaranya pelan tetapi tegas. Maya merasa hatinya sedikit terangkat mendengar kata-kata itu. Walaupun belum ada kepastian, namun setidaknya, ada langkah kecil ke arah yang lebih baik. Mungkin ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin, ini adalah awal dari sebuah proses yang panjang, penuh dengan keraguan dan perbaikan. Maya melangkah maju,
dengan niat untuk terus berusaha. Setiap hari, dia semakin memperbaiki dirinya, mengurangi segala kekurangannya, dan berusaha menunjukkan kepada Arman bahwa dia layak mendapat kesempatan kedua. Dia tahu, ini bukanlah proses yang cepat, tetapi dia tidak bisa berhenti berjuang. Namun, meskipun dia terus berusaha, perasaan Arman tetap penuh keraguan. Ketika dia melihat anak itu, dia masih merasa ada sesuatu yang hilang. Anak itu bukan darah dagingnya. Walaupun dia sudah mencintai anak itu, walaupun dia sudah berusaha untuk menerima kenyataan, rasa bimbang itu terus menghantui. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Arman tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar rumah tanpa berkata-kata. Maya merasa jantungnya berdegup kencang, perasaan cemas kembali muncul. Apakah dia akan pergi lagi? Apakah dia sudah benar-benar memutuskan untuk berpisah? Maya mengikuti Arman keluar rumah, mencoba untuk menenangkan dirinya. "Arman, tunggu!" serunya dengan suara pelan. Arman berhenti dan menatapnya dengan wajah yang penuh kebingungan. "Kenapa, Maya? Kamu nggak capek berjuang?" "Aku capek, Maya. Aku capek berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja." Maya merasa terhimpit dengan kata-kata itu. "Aku nggak akan berhenti, Arman. Aku nggak akan menyerah. Aku tahu kita punya banyak masalah, tapi aku juga tahu kita punya kesempatan untuk berubah." Arman menghela napas panjang dan menatap bintang-bintang di langit malam. "Aku nggak tahu lagi, Maya. Aku nggak tahu apakah kita bisa kembali lagi. Aku nggak tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkan kamu." Maya mendekat, mencoba untuk menjangkau hatinya. "Aku tahu ini berat. Aku tahu kamu nggak bisa langsung memaafkan aku. Tapi aku cuma minta satu hal, beri aku kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku bisa memperbaiki semuanya." Arman terdiam sejenak, seolah berpikir keras. Setelah beberapa detik, dia akhirnya berkata, "Oke, kita coba. Kita coba mulai dari sini. Tapi aku nggak janji semuanya akan kembali seperti dulu." Maya merasa seolah dunia berhenti berputar. Meskipun kata-kata itu penuh dengan keraguan, dia tahu ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Dia tidak akan membiarkannya sia-sia. Dengan hati yang penuh harapan, Maya menjawab, "Terima kasih, Arman. Aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Arman mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mereka berdiri bersama di bawah langit malam, tanpa kata-kata yang terlalu berat. Mungkin perjalanan mereka masih panjang, tetapi ada secercah harapan yang muncul. Perjalanan mereka untuk memperbaiki semuanya baru saja dimulai, dan Maya tahu, walaupun penuh dengan ketidakpastian, mereka harus melaluinya bersama. Hari-hari berlalu dengan langkah yang lebih hati-hati. Maya merasakan perubahannya, meskipun perlahan dan hampir tidak terlihat, tetapi tetap ada. Arman pun mulai membuka diri sedikit demi sedikit, meskipun seringkali dia memilih untuk menyendiri, merenung, atau menghabiskan waktu dengan pekerjaannya. Maya tidak menganggap itu sebagai penolakan, melainkan sebagai ruang yang dibutuhkan Arman untuk menyembuhkan luka yang belum sepenuhnya terobati. Kehidupan mereka kini terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Setiap langkah harus dipikirkan dengan hati-hati. Maya tidak pernah berhenti berharap bahwa suatu hari nanti, Arman bisa kembali mencintainya seperti dulu. Tetapi, ada satu hal yang terus menghantuinya, anak yang ada di rumah mereka. Anak yang bukan darah daging Arman, yang sudah seperti anak sendiri baginya. Anak itu memanggilnya, "Ayah," dan meskipun Arman tidak pernah menolaknya, Maya tahu ada perasaan yang belum bisa terungkapkan oleh suaminya. Suatu hari, setelah seharian bekerja, Maya pulang lebih awal dari biasanya. Dia memasak makan malam dengan penuh semangat, mencoba menghidangkan sesuatu yang spesial untuk Arman. Dia ingin menunjukkan bahwa dia masih peduli, bahwa dia masih berjuang untuk mereka berdua. Sambil menyiapkan meja makan, Maya menyadari sesuatu. Anak yang selama ini dia anggap sebagai darah dagingnya, yang selalu membuat hari-harinya penuh warna, mulai menunjukkan perubahan. Anak itu lebih banyak diam, jarang tertawa, dan sering terlihat melamun. Maya khawatir ada yang salah, dan dia ingin menyelami perasaan anak itu. Ketika Arman pulang, anak itu sudah duduk di meja makan, tapi tidak seperti biasanya. Biasanya, anak itu berlarian dengan ceria, menyambut ayahnya dengan pelukan dan tawa. Tetapi kali ini, anak itu duduk diam dengan tatapan kosong, sesekali memainkan sendok dengan tangan kecilnya.
Maya menatapnya khawatir. "Kenapa, sayang?" Maya bertanya lembut, mencoba menyentuh pundak anak itu. Namun, anak itu hanya menggelengkan kepala, tidak mengatakan apa-apa. Arman yang baru masuk rumah, melihat suasana yang tidak biasa. Dia mengamati anak itu, kemudian melihat Maya dengan pandangan yang penuh pertanyaan. "Dia kenapa, Maya?" tanya Arman, suaranya penuh keheranan. Maya merasa cemas, tetapi dia berusaha tetap tenang. "Aku nggak tahu, Arman. Sepertinya dia sedang ada masalah. Tapi dia nggak mau cerita." Anak itu akhirnya menatap Maya dengan mata yang terlihat penuh beban. "Aku nggak suka kalau ada yang ngomongin mama. Aku nggak suka kalau ada yang ngomongin ayah." Maya terdiam. Anak itu ternyata mulai merasakan adanya ketegangan di rumah mereka. Dia tahu, meskipun Arman tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara terang-terangan, anak itu bisa merasakannya. Sebagai ibu, Maya merasa hancur mendengarnya. Anak itu tidak bisa mengerti sepenuhnya, tetapi dia bisa merasakan adanya kekosongan yang menyelimuti rumah mereka. Maya menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Maafkan Mama, sayang. Mama dan Ayah sedang mencoba memperbaiki semuanya. Kadang-kadang orang dewasa juga bisa bingung, dan kadang kita nggak bisa langsung memperbaiki semuanya." Arman terdiam sejenak, lalu dia menghampiri anak itu dan duduk di sampingnya. Dia memeluk anak itu dengan lembut, meskipun ada perasaan yang belum bisa dia ungkapkan. "Aku nggak akan pergi, sayang. Aku di sini. Aku nggak akan tinggalkan kalian." Anak itu memeluk Arman dengan erat, seolah-olah itu adalah pelukan yang sangat dia butuhkan. Maya bisa merasakan kehangatan dalam pelukan itu, namun hatinya tetap terasa berat. Dia tahu, ada hal yang masih belum selesai, dan mungkin itu yang dirasakan anak itu, keraguan yang terus terpendam dalam hati mereka. Maya kemudian duduk di samping Arman, mencoba memberikan ruang untuk keluarga kecilnya. Mereka makan malam bersama, tetapi suasana masih terasa canggung. Setiap gigitan makanan terasa begitu berat. Setiap percakapan terasa seperti dipaksakan. Tetapi Maya tahu, ini adalah bagian dari perjalanan mereka. Mereka harus melaluinya, seberat apapun itu. Setelah makan malam, Arman berdiri dan menyarankan untuk pergi berjalan-jalan sebentar. "Bagaimana kalau kita ke taman? Mungkin bisa sedikit merilekskan pikiran." Maya mengangguk, merasa senang karena Arman mulai mengajak berinteraksi lebih banyak. Mereka keluar rumah bersama, berdua dengan anak itu yang terlihat sedikit lebih ceria setelah berjalan kaki. Tetapi, di dalam hati Maya, ada satu hal yang masih mengganggu. Anak itu, meskipun terlihat lebih tenang, sepertinya mulai mengerti bahwa ada sesuatu yang salah dalam hubungan mereka. Di taman, mereka duduk di bangku panjang, menikmati udara malam yang sejuk. Anak itu duduk di pangkuan Maya, memainkan bola kecil di tangannya. Arman duduk di sebelah Maya, tetapi jarak antara mereka tetap terasa. Maya bisa merasakannya, meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Arman. Maya akhirnya membuka pembicaraan. "Arman, aku tahu kita masih belum baik-baik saja. Tapi aku ingin kamu tahu, aku nggak akan menyerah. Aku akan terus berusaha untuk kita, untuk anak ini. Aku tahu itu nggak mudah, dan aku nggak bisa minta kamu untuk langsung menerima semuanya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku masih cinta sama kamu." Arman terdiam sejenak, seolah-olah kata-kata Maya menyentuh bagian yang sangat dalam-dalam hatinya. Dia menatap Maya, lalu melihat anak itu yang masih duduk dengan ceria di pangkuannya. "Aku juga cinta sama kalian, Maya. Tapi aku nggak tahu, kadang-kadang aku merasa semuanya sudah terlambat. Aku nggak tahu bagaimana cara memperbaikinya." Maya memegang tangan Arman dengan lembut. "Tidak ada yang terlambat, Arman. Kita bisa mulai dari sekarang. Aku tahu itu sulit, tapi aku nggak akan berhenti. Aku ingin kita berusaha bersama, supaya anak ini bisa tumbuh dalam keluarga yang utuh." Arman menatap tangan Maya yang memegangnya, dan dia merasa sedikit lega. Mungkin, perasaan itu masih ada, meskipun tersembunyi di balik banyak luka. Mungkin, mereka bisa kembali membangun semuanya, meskipun butuh waktu. "Aku akan coba, Maya. Aku akan coba lagi," kata Arman, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Maya merasa ada secercah cahaya dalam hubungan mereka. Ini bukan akhir,
tetapi mungkin ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh dengan harapan. Perjalanan mereka untuk memperbaiki semuanya, untuk keluarga mereka. Waktu terus berjalan, dan meskipun hari-hari terasa lebih baik daripada sebelumnya, masih ada bayangan ketidakpastian yang mengiringi setiap langkah mereka. Maya dan Arman berusaha untuk menjaga keseimbangan, tetapi kadang-kadang rasa takut akan masa lalu selalu datang menghantui, terutama saat mereka mulai merasa sedikit lebih tenang. Di balik senyum dan canda tawa yang terkadang tercipta, ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ada juga kepercayaan yang belum sepenuhnya dipulihkan. Maya mulai merasa cemas lagi. Anak itu semakin menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Setelah beberapa kali mengamati, Maya sadar bahwa anak itu mulai lebih sering menarik diri. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya, tetapi tidak ada yang mau mengungkapkan perasaan sebenarnya. Bahkan Arman, meskipun dia sudah mulai melunak dan mencoba untuk kembali mendekatkan diri dengan Maya, tetap terlihat ada jarak antara dirinya dengan anak itu. Maya bisa merasakan ketegangan itu, meskipun Arman berusaha sekeras mungkin untuk terlihat biasa saja. Suatu pagi, Maya duduk di ruang tamu sambil menatap anak itu yang sedang duduk di lantai, memainkan mainan yang sudah lama dia tinggalkan. Anak itu tampak lebih pendiam, matanya lebih kosong dari biasanya. Maya merasa ada yang salah, dan dia tahu, jika dia tidak segera menghadapinya, anak itu akan semakin terperangkap dalam kebingungannya sendiri. "Sayang," Maya mulai dengan suara lembut, "kenapa kamu diam saja? Ada yang mengganggu kamu." Anak itu menatap Maya dengan tatapan kosong, lalu perlahan menggelengkan kepala. "Enggak ada, Mama." Maya merasakan adanya kebohongan dalam jawaban anak itu. "Jangan bohong, sayang. Kamu bisa cerita sama Mama. Kalau ada yang bikin kamu bingung, Mama pasti bantu." Namun anak itu tetap tidak berkata apa-apa. Maya menundukkan kepalanya, mencoba menahan air mata. Meskipun dia tahu anak itu tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan mudah, Maya merasa seperti dia telah gagal. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik, tetapi ternyata anak itu tetap merasa terasing, bahkan setelah semua yang telah terjadi. Tak lama kemudian, Arman datang dan duduk di samping Maya. Dia bisa merasakan ketegangan di antara mereka berdua. "Ada apa, Maya?" Maya menatap Arman, kemudian melirik ke arah anak itu yang masih diam. Dia nggak mau ngomong. "Arman, aku nggak tahu apa yang sedang dia rasakan, tapi aku bisa merasa ada sesuatu yang mengganggunya." Arman menghela napas panjang. "Aku tahu, Maya. Aku juga merasa ada yang nggak beres. Tapi kadang-kadang, aku bingung harus bagaimana. Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Maya menggenggam tangan Arman dengan lembut. "Kita harus sama-sama coba, Arman. Aku nggak mau dia tumbuh dengan perasaan terpendam. Kita harus bicara sama dia. Kita harus buat dia merasa nyaman, supaya dia bisa percaya sama kita lagi." Arman terdiam, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Kita coba, Maya. Kita coba untuk mulai lagi." Hari itu juga, mereka memutuskan untuk duduk bersama anak itu, berusaha membuka hati dan mendengarkan perasaan yang selama ini terpendam. Maya dan Arman menyadari bahwa mereka tidak bisa terus-menerus berlarut-larut dalam ketegangan ini. Mereka harus membangun kembali kepercayaan, tidak hanya antara mereka berdua, tetapi juga dengan anak itu yang sudah mereka anggap seperti darah daging mereka sendiri. Maya duduk di samping anak itu, mencoba mengajaknya berbicara dengan lembut. "Sayang, Mama dan Ayah tahu ada yang mengganggu kamu. Kalau kamu merasa kesulitan atau bingung, jangan ragu untuk cerita. Kami di sini untuk kamu." Anak itu menatap Maya sejenak, matanya berkaca-kaca. "Aku takut, Mama. Aku takut kalau Mama dan Ayah nggak lagi sayang sama aku." Maya merasa jantungnya tersentak. "Sayang, kenapa kamu berpikir begitu? Mama dan Ayah tetap sayang sama kamu, kok. Kita nggak akan pernah berhenti sayang kamu. Kamu itu anak kami, selalu begitu." Anak itu terdiam sejenak, kemudian menunduk. "Tapi, Ayah nggak pernah peluk aku lagi. Ayah nggak pernah bilang kalau aku anak Ayah. Aku nggak tahu kenapa." Maya menatap Arman yang duduk di sebelahnya. Wajah Arman terlihat penuh penyesalan, namun dia tetap diam, seolah-olah kata-kata itu terlalu berat untuk diucapkan. Maya merasakan beban di hati Arman yang masih berperang dengan dirinya sendiri. Dengan hati yang berat, Maya memandang Arman dan berkata,
Arman, kamu harus bicara sama anak ini. Dia butuh kamu. Dia nggak bisa terus merasa seperti ini. Arman menghela napas panjang, kemudian berdiri dan duduk di depan anak itu. Dengan suara yang pelan, dia berkata, "Maafkan ayah, sayang. Ayah nggak bermaksud buat kamu merasa seperti itu. Ayah memang merasa bingung, dan kadang-kadang ayah nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi satu yang pasti, ayah sayang kamu. Kamu itu anak ayah, dan nggak ada yang bisa mengubah itu." Anak itu menatap Arman dengan mata yang penuh harap. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada sedikit cahaya yang menyinari wajahnya. Dia perlahan memeluk Arman, dan Arman membalas pelukannya dengan penuh kasih sayang. Maya duduk di samping mereka, merasakan kehangatan dalam pelukan itu. Dia tahu, ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Mungkin masih banyak yang harus diperbaiki, tetapi dengan saling mendukung dan tidak menyerah, mereka bisa melalui semuanya. Anak itu akhirnya mulai tersenyum, meskipun senyumnya masih terlihat ragu-ragu. Namun, itu adalah awal dari perubahan yang Maya dan Arman tunggu-tunggu. Setelah itu, mereka duduk bersama di ruang tamu, berbicara lebih banyak tentang perasaan mereka. Maya dan Arman tahu, ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Tapi mereka siap berjuang bersama, membangun kembali keluarga kecil mereka, dan memperbaiki setiap keping hati yang pernah retak. Setiap langkah kecil menuju kesembuhan, mereka akan lalui bersama. Karena Maya percaya, jika mereka bisa membuka hati mereka untuk satu sama lain, maka semuanya akan lebih mudah diperbaiki. Beberapa bulan setelah itu, kehidupan Maya dan Arman mulai memasuki babak baru. Seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai, akhirnya mereka menemukan arah yang tepat. Mungkin arah itu tidak selalu jelas, dan ombak kadang masih datang menghantam, tetapi mereka berdua kini tahu bagaimana saling mendayung untuk bertahan. Mereka tidak lagi hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang mereka bentuk dengan penuh cinta, meskipun ada patah dan retakan di sana-sini. Anak mereka, yang dulunya sering terdiam dengan tatapan kosong, kini terlihat lebih ceria. Arman tidak lagi menghindari perasaan yang dulu begitu sulit dia hadapi. Dia mulai menyadari bahwa mengakui perasaan dan membuka diri adalah bagian dari mencintai, bukan kelemahan. Dalam setiap pelukan yang dia berikan pada anak itu, ada kehangatan yang mulai tumbuh lagi, perlahan tapi pasti. Maya melihat perubahan itu dengan hati yang penuh syukur. Dia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Ada banyak hal yang harus mereka perbaiki, banyak luka yang masih harus sembuh, dan banyak percakapan yang harus dilakukan. Tetapi ada satu hal yang tak bisa dia pungkiri, cinta mereka masih ada, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Kini, setiap pagi mereka bangun dengan harapan baru. Arma lebih banyak meluangkan waktu di rumah, bermain dengan anak mereka, mengajak Maya untuk berbicara lebih banyak tentang mimpi-mimpi yang mereka dulu pernah simpan. Mereka berjalan bersama di taman pada sore hari, saling berbagi tawa, dan meskipun kadang rasa sakit itu datang menghantui, mereka memilih untuk tidak lari darinya. Maya tak lagi merasa takut akan masa depan, karena dia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama. Bahkan saat hidup mereka tak lagi sempurna, saat rencana-rencana mereka terkadang tak berjalan seperti yang diinginkan, mereka sadar bahwa kebahagiaan bukan tentang mencapai kesempurnaan. Kebahagiaan itu ada dalam setiap momen yang mereka jalani bersama, dalam setiap detik yang mereka habiskan untuk merawat cinta yang masih tersisa di hati masing-masing. Maya menyadari, kehidupan tak selalu bisa diprediksi. Kita tidak bisa selalu mengendalikan jalan yang harus ditempuh, apalagi ketika badai datang begitu mendalam. Tetapi dia juga tahu satu hal yang tak akan pernah berubah. Cinta yang tulus dan keinginan untuk berjuang bersama akan selalu menemukan jalan untuk bertahan. Dan disitulah kebahagiaan itu dimulai. Dari keraguan, dari luka, dari pengkhianatan yang berubah menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mencintai kembali. Dari perasaan yang terabaikan menjadi pengertian yang mendalam. Semua itu membawa mereka ke titik di mana mereka bisa berdiri bersama, saling mendukung, dan terus berjalan dalam hidup yang penuh warna, meskipun kadang-kadang ada bayangan yang datang mengintai. Namun, Maya dan Arman tahu, apapun yang datang ke depan, mereka siap menghadapinya. Dengan cinta yang telah dipupuk, mereka tak takut untuk menjalani hari esok. Dan kisah mereka pun berlanjut. Tidak lagi sebagai kisah tentang kesalahan yang terpendam atau rahasia yang menunggu untuk dibongkar, tetapi sebagai kisah tentang dua orang yang memilih untuk tetap berdiri bersama, berjuang bersama, dan membangun masa depan bersama. Karena bagi mereka,
Tak ada yang lebih penting daripada keluarga yang mereka cintai. Dan itu adalah kisah yang tak akan pernah berakhir.